nabrak trotoar. Bus pariwisata Bali Kanaya tujuan Purwodadi dan Pasar Bali terguling di pintu tol Waru Utama Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah penumpang berhasil keluar dari dalam bus yang terguling. Bus diketahui tiba-tiba menabrak sejumlah water barrier dan pot tanaman pembatas jalan sebelum masuk gerbang tol dan terguling. Kecelakaan ini diduga akibat sopir kurang antisipasi saat melaju masuk ke gerbang tol. Saat kejadian, bus bermuatan 45 penumpang, 12 penumpang diantaranya mengalami luka ringan dan saat ini telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Delta Surya, Sidoarjo. Belum gerbang tol Waru Gunung Intrang itu pengemudi juga informasinya kurang antisipasi, namun lebih jelas nanti oleh kepolisian yang mendetailkan itu sempat menabrak beberapa water barrier kemudian terguling sebelum gerbang tol. Sementara penanganan kecelakaan lebih lanjut telah diserahkan ke unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 minibus dan truk terjadi di ruas tol Semarang Solo, tepatnya di kilometer 465, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 minibus dan truk bermuatan peralatan tambang terjadi di Jalan Tol Semarang Solo, tepatnya di kilometer 465 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Satu minibus mengalami rusak berat akibat terguling. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Semarang menuju Solo dan menyalip kendaraan lain. Namun menabrak truk yang parkir di bahu jalan tol karena mengalami pecah ban. Kencangnya hantaman membuat minibus terguling ke sisi kanan. Di saat bersamaan muncul minibus lain dari belakang yang tidak sempat menghindar hingga akhirnya menabrak minibus yang terguling. Akibat kecelakaan ini, 3 orang dari 2 minibus tersebut mengalami luka berat, sedangkan sopir truk mengalami luka ringan. Kalau Fortunernya kelihatannya orangnya ya luka berat, Mas. Tapi hidup. Berapa orang? Ada 2 orang. Tapi Luka semua. nggak meninggal? Tidak, Mas. Mobilnya? Mobilnya ya ringsek parah, Mas. Akibat kecelakaan ini, ruas tol Semarang Solo sempat mengalami kemacetan. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun kembali terjadi usai truk trailer menabrak 7 mobil di tol Bocimi, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Beruntung kejadian tak menelan korban jiwa, namun sejumlah kendaraan ringsek parah usai terjepit. Alhamdulillah, selamat. Sejumlah kendaraan rusak parah terjepit truk trailer sesaat terlibat kecelakaan beruntun di terowongan Ciawi, Tol Bocimi, Kota Bogor, Jawa Barat. Beruntung kejadian tak menelan korban jiwa, namun sebanyak 8 kendaraan mengalami kerusakan. Alhamdulillah, selamat. Kejadian bermula saat truk trailer muatan air ini melaju kencang dari arah Sukabumi menuju Jakarta. Nahas saat melintasi jalur turun menikung, pengemudi gagal rem mendadak hingga menabrak 7 mobil yang sedang antri perbaikan jalan di terowongan Ciawi. Dari hasil olah TKP, unit Gakum Satlantas Polresta Bogor diduga kecelakaan akibat supir truk lalai berkendara. Terjadi kecelakaan antara mobil besar, menabrak antrian mobil-mobil kecil yang dikarenakan ada perbaikan jalan. Sedikitnya 4 mobil rusak parah dievakuasi ke unit Laka PJR Ciawi dan 4 mobil lainnya dibawa pulang pengendara. Kasus tabrakan beruntun masih ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di kawasan Stadion Pakansari Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan kepanikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Stadion Pakansari Bogor. Akibat musibah ini, atap Stadion Pakansari Bogor rusak, terutama di pintu 4, 5, dan juga 6. Dispora Kabupaten Bogor sedang
menginventarisir kerusakan pada stadion utama serta venue olahraga lain di Kompleks Pakansari. Angin kencang yang menyertai hujan juga merobohkan banyak pepohonan dan fasilitas di area stadion. Banjir hingga seatap rumah atau setinggi 2 meter melanda desa Cijayanti, Babakan, Madang, Sentul, Bogor. Di dekat Sentul. Allah, ban ini benar-benar gede banget. Kampung Cicerewet, desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Madang, dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Ini keadaan rumah di dalam rumah tuh kayak gini. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Udah mulai kelihatan kan? Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan kali Cisarapati yang alami penyempitan aliran sungai. Banjir bandang menerjang lingkar Sarowo, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Unggaran Timur, Semarang. Banjir yang membawa material tanah menyebabkan aktivitas warga terganggu. Curah hujan tinggi menyebabkan air sungai bercampur tanah meluap ke jalan di Kalirejo, Unggaran Timur, Semarang. Derasnya aliran banjir membuat aktivitas warga terganggu. BPBD Kabupaten Semarang turun ke lokasi untuk mengingatkan warga agar berhati-hati ketika melewati aliran banjir. Diguyur hujan berjam-jam, Dusun Kalipada di Cilacap, Jawa Tengah diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Rekaman video memperlihatkan detik-detik banjir bandang dan tanah longsor menerjang Dusun Kalipada di Desa Pamulihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terjangan banjir bandang dan tanah longsor yang datang tiba-tiba membuat warga panik dan histeris. Sebagian warga berlarian menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan barang-barangnya dari terjangan banjir. Banjir bandang terjadi akibat tanggul sungai Cikuya jebol usai hujan deras mengguyur selama berjam-jam. Selain banjir, guyuran hujan deras juga mengakibatkan bencana tanah longsor hingga mengakibatkan sejumlah rumah rusak berat dan ringan. BPBD Kabupaten Cilacap masih melakukan pendataan untuk menghitung jumlah pasti rumah yang terdampak. Ya Allah, Bu Penny. Banjir yang melanda Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara membuat puluhan warga harus dievakuasi. Personel Samapta Polres Tapteng bersama Brimob Polda Sumut menyelamatkan warga dari gereja HKBP Pasir Bidang di Kelurahan Bonalumban. Petugas berhasil mengamankan 8 orang warga dalam kondisi sehat dan 1 orang warga dalam kondisi sakit dan tidak sadarkan diri. Warga yang sakit langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pandan menggunakan kendaraan dinas Kapolres Tapteng. Sementara itu, tim Gulbenkal Lanal Sibolga juga mengevakuasi 35 orang warga terdampak banjir di wilayah Tuka. Hingga saat ini kondisi air di wilayah Bonalumban dilaporkan sudah mulai surut, namun listrik masih padam dan ditemukan sejumlah kayu terbawa arus masuk ke permukiman warga. Saat personel Polres Tapanuli Tengah bersama Brimob Polda Sumut masih melaksanakan patroli dan siaga evakuasi di sekitar wilayah Tuka. Bencana tanah bergerak kembali terjadi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pemirsa. Puluhan rumah warga di bantaran Sungai Gung rusak, 7 diantaranya rata dengan tanah. Puluhan rumah di bantaran Sungai Gung, Desa Kajen, Kabupaten Tegal rusak parah akibat bencana tanah bergerak. Curah hujan yang tinggi diduga mengakibatkan aliran Sungai Gung meluap dan membuat tebing ambles hingga 2 meter.
22 rumah warga rusak, 7 diantaranya rata dengan tanah dan sejumlah fasilitas umum nyaris ambruk. Kalau total semuanya 22. Ya. Mengungsi kemana Pak? Ya mengungsi sebelah rumah itu. Tangga ya? Iya, tetangga, saudara. Ya itu aja sendiri udah rusak begitu parah Pak. Sudah nggak bisa ditempatkan? Nggak bisa dihuni lagi. Kalau yang di sebelah barat jalan gimana Pak? Kalau sebelah barat jalan masih bisa dihuni. Cuman itu. retak-retak juga. Cuman retak-retak juga. Akibat tanah bergerak, warga terpaksa mengungsi di sanak saudara dan tetangga. Warga pun berharap Pemkab Tegal merelokasi rumah warga seperti bencana serupa di Kecamatan Jatinegara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Tak kunjung mendapat dana tunggu hunian, puluhan pengungsi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Biren, Aceh berharap dapat hunian sementara. Jelang bulan suci Ramadan, pemirsa, warga khawatir dengan kondisi di tenda darurat yang serba terbatas. Puluhan kepala keluarga korban bencana hidrometeorologi di Desa Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, Aceh belum mendapatkan dana tunggu hunian yang dijanjikan pemerintah. Padahal DTH itu bisa digunakan sebagai biaya sewa atau biaya menumpang di rumah saudara. Akibatnya sejumlah warga yang masih tinggal di tenda darurat meminta pemerintah mengganti DTH dengan huntara mandiri. Terlebih jelang bulan suci Ramadan, warga mengaku khawatir jika harus berpuasa di tenda darurat yang serba kekurangan. Sebenarnya sedih juga lah. Untuk sementara harapan kami rumah huntara lah. Kenapa mengharapkan huntara Bang? Karena menjelang bulan puasa. Diketahui Nasriadi adalah salah seorang pengungsi yang berharap mendapat huntara akibat ketidakpastian DTH. Selama ini ia bersama 6 orang anggota keluarganya terpaksa tidur berdesakan dalam satu tenda darurat. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Musriadi iNews melaporkan.